Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi ya dengan saya. Nah, di video kali ini kita akan mencoba membahas tentang prinsip-prinsip penilaian sesuai dengan field report dari teman-teman yang sudah SKB. Ternyata memang ada beberapa prinsip-prinsip penilaian yang perlu ditekankan atau menjadi fokus belajar untuk persiapan SKB dalam bidang pedagogik ya. Nah, baik teman-teman, kita mulai. Jadi, ada 10 prinsip penilaian yang perlu teman-teman kuasai. Yang pertama adalah sahih, yang berarti bahwa penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Ingat ya, berdasarkan pada data, bukan pada perasaan. Kemudian yang kedua adalah objektif, lawannya subjektif ya. Berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Jadi, Bapak Ibu guru tidak menilai berdasarkan like atau dislike, suka atau tidak suka terhadap peserta didik tertentu. Karena prosedur penilaiannya sudah ditetapkan secara jelas. Kemudian prinsip yang ketiga adalah adil. Berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik. Karena misal ada peserta didik yang berkebutuhan khusus, kemudian karena adanya perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi maupun gender. Jadi, pendidik bersikap adil dalam menilai itu tidak membeda-bedakan agama mana, kemudian berasal dari suku bangsa apa, kemudian dia berasal dari status sosial ekonomi yang tinggi, rendah, atau menengah, ataupun tidak membeda-bedakan gender ya. Tidak membeda-bedakan laki-laki dan perempuan, artinya harus bersikap adil terhadap laki-laki maupun perempuan yang ada di kelasnya. Kemudian prinsip yang keempat adalah terpadu. Berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Sesuai dengan konsep penilaian autentik ya di kurikulum 2013 bahwa penilaian itu dilaksanakan selama proses pembelajaran dan setelah dilaksanakan proses pembelajaran. Selanjutnya prinsip yang kelima adalah terbuka. Berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini, orang tua siswa, kemudian siswa itu sendiri, seperti itu ya. Kemudian yang keenam, prinsip menyeluruh dan berkesinambungan. Berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Di garis bawah ya, berarti mencakup semua aspek kompetensi, baik kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, maupun kompetensi keterampilan. Kemudian prinsip yang ketujuh adalah sistematis. Berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku seperti mungkin penyusunan butir soal, kemudian penilaian juga sudah direncanakan seperti penilaian tengah semester, atau penilaian akhir semester, atau penilaian akhir tahun. Kemudian prinsip yang ke-8 adalah beracuan kriteria. Berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Nah, dalam hal ini sudah ada KKM-nya ya untuk kurikulum 2013 ya. KKM atau kriteria kelulusan minimal itu didasarkan pada indeks siswa, kemudian yang kedua kompleksitas, yang ketiga adalah sarana pendukung. Kemudian prinsip yang ke-9 adalah akuntabel. Berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya. Kemudian prinsip yang ke-10 adalah prinsip edukatif. Berarti penilaian dilakukan untuk kepentingan dan kemajuan pendidikan peserta didik. Nah, itu tadi ya teman-teman. Ada 10 prinsip penilaian yang harus dikuasai. Begitu ya. Semoga video ini bermanfaat. Kita berjumpa lagi pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.